Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sadatil afadil, para kiai, para nyai, fil muqaddimah yang mulia, Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, fi ma'azzukum, yang kami muliakan Kiai Jirjis Ali, pengasuh dan sesepuh Pondok Krapyak, para masyayikh ahli Krapyak yang saya hormati, Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Pak Mahfud MD, dan Menteri Agama juga, yang saya hormati para tamu undangan, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, malam ini kita berkesempatan untuk ikut hormat Maulid Rasulullah SAW. Ini Pak Mahfud jadi agak puas ini, dalam beberapa hari ini sudah 2 kali muludan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan syafaat Rasulullah SAW. Saya memohonkan izin untuk beberapa pengurus, beberapa orang dari jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang tidak bisa ikut hadir malam ini, Bilal, termasuk Sekjen PBNU, Pak Saifullah Yusuf, juga mohon izin untuk tidak ikut datang ke Jogja. Karena dendam kemarin dia punya acara di Jombang, Bilal nggak datang, maka sekarang dia juga izin untuk tidak datang. Begitu juga beberapa orang dari jajaran pengurus lainnya. Dan saya izinkan begitu saja ya karena memang yang mengundang ini Habib Bilal ini ya memang wakil ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi ya sebagai tokoh ya tidak penting-penting amat lah gitu. Jadi tidak apa-apa kalau undangannya tidak dihadiri. Itu sebabnya yang hadir malam ini banyak yang sebetulnya karena mau pulang kampung aja. Saya sendiri ke sini ya niat nengok orang tua, karena Krapyak ini orang tua saya semua. Pak Mahfud ini juga pulang kampung, karena beliau ini asli Jogja. Kalau ditanya orang, Pak Mahfud asli mana? Oh, saya asli Jogja saya. Saya ini kan teman yang ngarso dalem. Sama dengan Pak Suwondo ini, saya lupa nggak saya sebutin, Kapolda yang baru. Pak Zofiri ini juga orang Jogja, jelas. Pak Suwondo orang Jogja sekarang. Sama kalau ditanya asli mana Pak? Aku orang Jogja lah, begitu ya. Teman yang ngarso dalim aku ini, gitu. Pak Suwondo Nainggolan.
Kalau Menteri Agama ya itu kan karena adik saya, jadi kesini ini ya dalam rangka nderek ke Kang Masih lah gitu ya. Jadi memang sewajarnya begitu. Bapak Ibu sekalian, baru 2 hari yang lalu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar apel Hari Santri Nasional yang dipusatkan di Tebuireng dan diikuti secara virtual di seluruh penjuru tanah air di 528 titik dengan peserta apel secara keseluruhan tidak kurang dari 527.000 orang. Pada kesempatan itu saya menyampaikan kepada santri-santri Nahdlatul Ulama khususnya, kita memang sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pemerintah, kepada Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Hari Santri Nasional ini, karena ini merupakan pengakuan yang tandas terhadap jasa dari para pendahulu kita, kiai-kiai Nahdlatul Ulama, khususnya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari yang telah mengumumkan fatwa jihad, fatwa tentang kewajiban jihad, yang beliau nyatakan fardu ain bagi siapa saja dalam radius marhalaten, radius ibahatul qasr, dari titik masuk musuh atau dari titik kubu-kubu tempat musuh bertahan, dan fardu kifayah bagi mereka yang berada di luar radius marhalaten itu, yang langsung disambut begitu bersemangat oleh seluruh lapisan masyarakat pada waktu itu di berbagai daerah, sehingga kemudian Hofbestur atau pengurus besar Nahdlatul Ulama pada waktu itu berinisiatif untuk mengajukan resolusi kepada pemerintah Republik Indonesia. Karena jihad itu mestinya harus dengan komando dari pemimpin negara. Maka diterbitkanlah resolusi jihad oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945, diajukan kepada pemerintah, meminta dengan sangat agar pemerintah Republik Indonesia Merdeka melakukan tindakan yang sepadan dengan serangan musuh, yaitu dengan membangkitkan perlawanan fisabilillah. Nah, ini berarti juga bahwa pada saat itu secara mutlak para pemimpin Nahdlatul Ulama memberikan pengesahan dan legitimasi kepada pemerintah Republik Indonesia, dan ini berarti pula jelas-jelas memberikan pengesahan secara keagamaan terhadap keberadaan Republik Indonesia Merdeka yang baru saja berdiri didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi NKRI ini sudah syar'i.
NKRI ini sudah syar'i. Kalau ada yang masih minta negara syar'i lagi, nah ini baiknya kita ajak ngaji lagi, gitu, karena belum katam ngajinya. Nah ini memberikan kebanggaan yang besar kepada kita semua, karena jasa dari para pendahulu kita mendapatkan pengakuan. Maka seperti kita lihat, sejak ditetapkan Hari Santri itu sampai sekarang, para santri senantiasa sangat bersemangat untuk memperingatinya. Nah, tapi saya ingin ingatkan dan saya sudah sampaikan kemarin di Tebu Ireng, bahwa walaupun kita bangga, walaupun semua orang sudah mengakui jasa dari para pendahulu kita, tidak berarti kita berhak menuntut penghargaan untuk diri kita sendiri atas jasa dari para pendahulu tersebut. Karena yang berjasa itu pendahulu kita, bukan kita. Nah maka tidak pada tempatnya kalau kemudian kita merasa sebagai kelompok yang paling berjasa kepada bangsa dan negara ini. Tidak pada tempatnya kalau kita menuntut hak yang lebih dari yang lain hanya karena pendahulu-pendahulu kita berjasa. Jasa itu adalah jasa para pendahulu kita. Kita, ya nanti dulu lihat-lihat berjasa apa tidak. Tidak lagi layak kalau kita kemudian mengandalkan jasa dari orang-orang tua ya, untuk mendapatkan privilege, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi diri kita. Adik saya Alisa ini, kakek buyutnya Rois Am, kakeknya ketua umum, bapaknya ketua umum, tapi ya jangan lalu merasa sudah berhak menjadi ketua umum. Karena itu tergantung nanti. Saya sendiri selalu katakan bahwa Alisa ini saya ajak masuk ke dalam jajaran PBNU bukan karena orang tuanya, bukan karena jenis kelaminnya, tapi karena kemampuannya. Nah maka saya berharap, apalagi di sini banyak Gus-Gus ini ya nggak usah gitu-gitu amat lah. Yang keramat itu orang tua kita, kakek-kakek kita. Kalau kita ya, keramat itu bukan sesuatu yang otomatis bisa diwariskan. Jadi harus usaha sendiri kita ini. Nah kalau Bilal, nah ini. Kalau Bilal ini lalu mau memanfaatkan jasa-jasa kakeknya dulu, ya saya tidak ikut-ikut. Kualat tidak kualat ya monggo mawon. Hanya karena kakeknya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sang sumber dari segala barokah. Nah ya mestinya Bilal itu ya baiknya itu usaha sendiri keramatnya itu, tidak usah memanfaatkan keramatnya kakeknya. Apalagi lalu dimanfaatkan untuk politik misalnya ini. Ya, saya kira tidak layak apalagi pada zaman seperti ini. Nah kalau mau membangun orientasi politik sendiri ya monggo ya, tapi ya jangan memperalat kakeknya gitu, kira-kira gitulah. Ya. Ini penting saya sampaikan di masa-masa yang mulai menghadapi dinamika besar. Ya.
Nah lebih jauh ya saya kira mertuanya ini ya tidak perlu terlalu sungkan juga kepada mantunya karena ya mantu ya mantu gitu ya walaupun ya walaupun kakeknya memang menjadi sandaran dari harapan syafaat. Nah Bapak Ibu sekalian saya kira ini penting sekali untuk kita kembangkan sebagai mentalitas dari generasi ini. Supaya mau sungguh-sungguh bergulat dengan kenyataan yang ada di sekitar kita dan berjuang untuk memberikan sumbangan positif bagi masyarakat, bagi seluruh bangsa dan negara dan bagi kemanusiaan ini, supaya kita bukan hanya bisa memanen tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh para pendahulu kita, tapi kita juga harus ikut menanam tanaman-tanaman baru. Karena tanpa ini namanya pohon sebagus apapun, kalau cuma dipanen terus, nggak pernah dirabuin, nggak pernah dirawat, ya lama-lama buahnya akan semakin berkurang. Nah akan lebih baik lagi kalau kita semua sekarang juga berjuang untuk menanam bibit-bibit baru, merawat pohon-pohon baru yang kita harapkan akan berkembang menjadi pohon-pohon besar yang terus memberikan manfaat, maslahat yang barokah bagi umat manusia selama-lamanya. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama saat ini sedang menyongsong satu momentum yang istimewa, yaitu momentum 1 abad Nahdlatul Ulama. Maka hari-hari ini segala sesuatu tentang Nahdlatul Ulama ini harus istimewa. Karena momentumnya momentum istimewa. Kader-kadernya harus menjadi kader-kader yang istimewa. Pengurusnya harus menjadi pengurus yang istimewa. Apalagi ketua umumnya. Karena tidak akan ada pengurus, tidak akan ada ketua umum, tidak ada kader Nahdlatul Ulama seperti kita ini sampai 100 tahun yang akan datang. Karena kitalah yang mengampu Nahdlatul Ulama ini melewati momentum 100 tahun Nahdlatul Ulama. Maka jangan sampai kita menyesal ketika momentum ini lewat dan kita belum mencurahkan segala yang kita mampu untuk memuliakannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan sekali lagi kita semua ikut mendapatkan bagian barokah dari haflah Maulidiyah pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.